Pada malam hari ini secara sangat khusus bersama Laura dan Budi mengucap syukur kepada Tuhan atas sakramen pernikahan suci yang sudah berlangsung pada tanggal 16 Mei yang lalu. Kegembiraan mereka itu tidak berhenti atau stop di kota Kupang, tetapi harus berlanjut sampai di tempat di mana mereka harus bekerja, sampai di tempat di mana mereka harus tinggal. Karena itu mereka secara sangat khusus mengundang kita sekalian untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas sakramen pernikahan suci, karena mereka sudah diteguhkan oleh Allah sebagai satu keluarga. Umat sekalian yang dicintai oleh Tuhan, tanggal 16 Mei sudah selesai, sudah kita lewat. Untuk kedua saudara kita, Laura dan Budi, ini merupakan saat-saat yang menggembirakan. Bukan untuk mereka berdua saja, tapi keluarga besar, dan bahkan kita sekalipun merasa senang dan bahagia karena mereka sudah mengikat janji dan mereka tidak lagi tinggal dalam satu suasana di mana terus-menerus diadili. Dengan keputusan yang sangat tepat dan dengan sangat cepat untuk melakukan satu upacara yang sah resmi, maka mereka merasa nyaman. Bila tidak, mereka selalu merasa diadili. Diadili oleh gereja, diadili oleh keluarga, diadili oleh masyarakat. Karena dengan demikian, dengan peneguhan sakramen pernikahan mereka itu, mereka merasa gembira, kuat, dan diteguhkan. Mereka akhirnya sederajat dengan keluarga-keluarga yang lain. Mereka memiliki hak penuh sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga, yang punya tanggung jawab sebagai seorang bapak, seorang ibu di dalam keluarga dan lingkungan tempat di mana mereka hidup, bahkan punya tanggung jawab sampai di tempat mereka bekerja. Inilah satu keputusan yang sangat berarti yang sudah dikukuhkan dalam gereja yang kita sebut perkawinan mulia, suci, dan kudus. Bentuk apapun upacara pernikahan, tetap pernikahan suci dan mulia. Mengapa kita sebut sebagai pernikahan suci dan mulia? Bukan semata-mata karena saya mau ataukah Budi mau dengan Laura atau Laura mau dengan Budi. Bukan. Ternyata ada campur tangan Allah yang tidak sedikit. Dan sebagai orang beriman mereka rasakan bahwa ternyata Tuhan membimbing mereka dari waktu ke waktu. Kesulitan apapun yang mereka alami di dalam lingkungan keluarga atau mana saja, ternyata semuanya berjalan dengan baik karena memang ada campur tangan Tuhan. Kepercayaan yang harus dihargai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan betapa besar kemuliaan Tuhan dalam menyelamatkan Elia. Elia itu bekerja keras, kita dengarkan,
tapi itu dia bekerja semata-mata dengan tenaga, keluarkan tenaga dari fisiknya supaya bisa memperoleh dan mendapatkan sesuatu. Tetapi yang paling mulia yakni Tuhanlah yang memberikan daya untuk dia. Dia akhirnya harus mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja. Sampai dia katakan, saya bekerja demikian karena orang Israel sudah meninggalkan engkau. Dia bisa mempertanggungjawabkan tugas yang sedang dia lakukan itu di hadapan Allah. Karena itu tidak heran Tuhan menampakkan diri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita dengarkan khotbah di bukit perihal zina dan perkawinan. Tuhan sampai mengatakan bukan saja soal perbuatan saja, tapi pikiran. Mungkin segala sesuatu itu selalu bergerak dari otak. Otak kita itu bisa mendesain sesuatu, tapi otak kita itu akhirnya harus menyerah dan mengakui bahwa Allah juga ada. Karena itu kita diingatkan, ada kotoran-kotoran kecil itu bisa saja menjadi penghambat dalam kehidupan perkawinan. Pikiran-pikiran itu boleh kita katakan kotoran kecil. Mungkin tidak sampai kepada perbuatan nyata, tapi kotoran kecil yang menumpuk bisa saja akan meledak dan akan bisa mengacaukan diri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja Budi dan Lola mengajak kita semua dan mengingatkan kita tidak boleh ada satu hal yang menodai kesucian perkawinan. Karena itu kita masih ingat akan potongan kalimat waktu perkawinan yang dipersatukan Allah tidak dijawab. Iya, yang dipersatukan Allah itu potong kalimat yang diucapkan oleh imam. Berikutnya oleh umat. Iya, itu bagiannya umat. Bagiannya imam yang dipersatukan oleh Allah. Iya, itu bagiannya Bapak Ibu. Jawaban itu jawaban yang bukan sekedar mengungkapkan, menyambung supaya ada kalimat, tapi mau menyatakan ada isi di dalamnya. Jangan diceraikan oleh manusia, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita sampai mereka demikian karena sudah melewati tahap-tahap mereka sebagai seorang manusia dewasa, berpacaran sampai dengan tahap ini. Berarti bahwa mereka begitu yakin tidak ada kotoran-kotoran kecil yang menumpuk yang akan menghambat perkawinan mereka. Mereka begitu yakin bahwa Allah yang mempersatukan mereka itu akan membimbing mereka, menguatkan mereka supaya mereka bertahan sebagai keluarga Katolik yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, pikiran-pikiran kita yang tadi saya katakan sebagai kotoran-kotoran kecil, keinginan itu, pikiran seperti itu bisa ditangkis dengan memohon bimbingan Tuhan. Itu saja. Karena itu keluarga-keluarga diminta untuk selalu menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, supaya anak-anak juga merasa dikuatkan, merasa bahwa Tuhan ada di dalam keluarga, dalam papa mama itu. Karena itu apa yang dilakukan, hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh papa mama dalam keluarga? Doa bersama. Kalau tidak tahu doa, maka pada waktu
anaknya sambut baru, pusing kepala bagaimana? Ya. Bagaimana bisa doa aku percaya mama? Kalau bersama bisa. Kalau di dalam gereja bersama bisa. Di luar gereja tidak lagi. Jadi mengimani Allah hanya di dalam gereja. Di luar gereja tidak lagi. Karena sendiri-sendiri toh. Ya. Bisa doa tobat? Tidak bisa. Oh Bapak, berarti selama ini belum bisa bertobat ya. Ya. Karena doa tobat juga tidak bisa. Saya mengaku bisa sedikit. Susah mengakui kesalahan sendiri. Sedikit. Ya. Yang lain, anak-anaknya bisa sampai belasan doa. Bisa. Luar biasa. Bapak mama seperti saya katakan dalam gereja itu kami senyum-senyum, ketawa-ketawa sedikit, lalu meminta saya untuk mengerti kesibukan mereka, mengerti kesusahan mereka, kesulitan mereka yang mereka alami. Tidak ada buku, tapi yang bagus bahwa ada yang bukunya bahasa daerah Manggarai. Saya masih ingat sewaktu saya masih praktik di Manggarai, maka saya ambil buku Manggarai itu, saya pegang. Ya, Bapak Mama silakan 10 perintah Allah dulu. Lalu saya tanya, neka pakai apa? Itu di dalam 10 perintah Allah nomor berapa? Perintah keberapa? Oh, tidak tahu. Urutan tidak tahu. Tetapi ketika dia mendoakan dari awal dengan bahasa Manggarai dan saya pegang, ternyata luar biasa. 10 perintah Allah demikian pun ngaji gula, luar biasa dalam bahasa Manggarai. Tapi saya masih ingat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mau katakan bahwa Budi dan Laura ini tugas menghidupi iman anak dalam keluarga. Tidak bisa menghidupi iman anak itu tunggu di Sekami atau di OMK. Dimulai dari dalam keluarga. Karena itu orang tua yang punya iman yang kokoh dan baik, pasti anak-anak juga dididik secara baik. Dan itu merupakan janji yang diucapkan di dalam sakramen perkawinan. Bersediakah kau mendidik anak secara Kristen? Bersedia. Iya. Dan sekarang tinggal praktikkan. Bersediakah bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dipercayakan kepadamu untuk mendidik mereka secara Katolik? Ya, saya bersedia. Silakan jalankan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, syukur dan pujian kita pada malam hari ini untuk menguatkan dua saudara kita ini yang akan menjadi satu keluarga baru di lingkungan kita, Budi dan Laura. Tentu saja mereka sangat mengharapkan perhatian, nasihat, kata-kata kita yang membuat mereka bisa hidup lebih tenang dan bahagia dan kuat di dalam situasi-situasi yang mereka alami. Karena itu baiklah kita membuka hati kalau memang mereka bisa berbicara dengan kita, berbicara dengan orang yang lebih tua, sudah sekian lama sebagai bapak atau mama keluarga, diterima. Karena mereka sangat membutuhkan itu. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Saya yakin bahwa bapak mama yang ada ini, Mama Mary, Mama Johan, yang lebih tua ya, Ibu Rosa, Ibu Nelly, Ibu Mama Olivia, saya yakin mereka tidak pernah meninggalkan orang lain, tidak pernah jauh dari orang yang merasa bahwa ini kami bisa sendiri tanpa bersandar ataukah menanyakan sesuatu, curhat kepada yang lebih tua. Karena dengan itu kita saling menguatkan satu sama lain dan kita meng-offer ada hal-hal positif yang tidak boleh hilang, tetapi dilanjutkan. Semoga
ucapan syukur kita pada malam hari ini diterima oleh Tuhan untuk Budi dan Laura.